Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Kevilas Tua Febran Nambarita dengan NIM 2006-12-6082 dari jurusan Kehutanan Universitas Riau 2020. Pada kesempatan kali ini di video ini, saya akan menjelaskan presentasi saya mengenai pendidikan pengantar Pancasila yang berjudul tentang mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Berikut paparan materi saya. Presentasi kali ini menggunakan referensi dari Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Analisis Pendekatan Pembelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi pada tahun 2018 oleh Yayuk Hidayah. Kemudian dari Jurnal Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan dan Hukum oleh Catur Yunianto pada tahun 2017. Kemudian buku Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi oleh Direktorat Jenderal Kemahasiswaan dan Pendidikan Tinggi pada tahun 2016. Materi ini terdiri atas 1. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang kedua, alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. A. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenous ilmu atau mempribumian ilmu. Keempat, pengertian dari pengembangan ilmu sebagaimana dikemukakan di atas mengandung konsekuensi yang berbeda-beda. Pengertian pertama bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mengandung asumsi bahwa iptek itu sendiri berkembang secara otonom, kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Pengertian kedua bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, mengandaikan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Pengertian ketiga bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Pengertian keempat yang menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. B. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu mendapat perhatian yang serius. Kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global, seperti budaya gotong royong digantikan dengan individualis yang tidak patuh bayar pajak dan hanya menjadi free rider di negara ini. Sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewah, konsumerisme, solidaritas sosial digantikan semangat individualis, dan lain-lain. C.
C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, sumber historis, yaitu sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat pembukaannya yaitu berbunyi, kemudian daripada itu membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat daerah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kata mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Amanat dalam pembukaan UUD 1945 yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itu haruslah berdasar pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya, yakni Pancasila. Kemudian, pidato Soekarno dalam rangkaian Kuliah Umum Pancasila Dasar Falsafah Negara pada 26 Juni 1958 semai dengan 1 Februari 1959 selalu menyinggung perlunya setiap sila Pancasila dijadikan blueprint bagi setiap pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia, karena kalau tidak akan terjadi kemunduran dalam pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Yang ketiga, sumber politik. Dapat kita lihat pada dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu, antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar Dr. Honoris Causa di UGM pada 19 September 1951. Ia mengungkapkan bahwa Pancasila harus dijadikan sumber ilmu dalam kehidupan kita. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, dinamika Pancasila. Itu Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi, khususnya di UGM yang menyelenggarakan Seminar Nasional tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu pada 1987 dan Simposium dan Saracen Nasional tentang Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional pada tahun 2006. Namun pada kurun waktu akhir-akhir ini, belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan pengembangan iptek di Indonesia. Yang kedua, tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. A. Kapitalisme yang sebagai penguasa perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis oleh Profesor Mubianto pada 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. B. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan negara-negara lain. C. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru para taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. D. Pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction, kepuasan, dan result, hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat ini dikemukakan oleh Profesor Wahyudi Setiawan dalam Simposium dan Saracen Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Sila ketiga,
Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan arahan atas kerakyatan, yang menang arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang atau gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Perkembangan ilmu dan teknologi Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat atau Western Oriented. B. Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar atau dunia industri. C. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya menyejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu atau scientist oriented. Baiklah, sekian paparan dari materi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih dan sampai jumpa.